Halo guys, selamat sore nih, nama saya Mr. X dan teman cewek saya Mrs. Y. Sekarang saya dan Mrs. Y lagi di dalam kapal motor yang sedang menuju ke Pulau Sibandang dari pelabuhannya Kota Muara di tepi Danau Toba. Sembari melihat pemandangan air Danau Toba dan pegunungan di kiri dan kanan, alamak enaknya saya ngopi plus ngudut dulu ya guys karena cuacanya dingin. Amangai tabunai guys, mari kita dengar penjelasan singkat teman saya Mrs. Y mengenai Pulau Sibandang. Hai guys, Pulau Sibandang adalah pulau kedua terbesar dari 5 pulau besar di tengah Danau Toba. Pulau Sibandang terletak persis di antara Desa Nainggolan di Pulau Samosir dengan Kota Muara. Memiliki potensi alam yang luar biasa, Pulau Sibandang memiliki karakter yang unik di mana pertemuan daratan dan perairannya berupa bebatuan atau material non-pasir. Berikut 4 hal yang menarik dari Pulau Sibandang. 1. Desa penghasil ulos khusus buat Raja-Raja Batak. Ulos Harungguan di Desa Papande dibuat secara tradisional. Mulai dari bahan kapas, cara pembuatannya, pewarnaan benang, hingga pembuatan beragam motif pun ditawarkan dilakukan secara tradisional. Ulos di sini dahulu diperuntukkan bagi para raja. Ulos Harungguan terkenal sebagai rajanya ulos. 2. Adanya seni ritual kuno yang disebut hoda-hoda. Salah satu ritual kuno masyarakat desa Sampuran yang dipadukan dengan tarian monsak yang merupakan sejenis ilmu bela diri silat dari tanah Batak. Sama seperti area lainnya, pengunjung juga bisa diajak manortor. Melengkapi potensinya, pengunjung bisa belajar pembuatan sampan khas Danau Toba. Pengunjung juga bisa menyaksikan rumah adat bolong dengan arsitekturnya yang khas. 3. Adanya wisata sejarah. Pulau seluas 850 hektare ini memiliki peninggalan sejarah berupa rumah kepala nagari Raja Guguk. Ada juga makam Raja Sorta Uluan yang diyakini sebagai Raja Pulau Sibandang di puncak Bukit Sibandang, hingga situs berupa Partukoan yang merupakan kursi batu tempat para raja terdahulu melakukan musyawarah. 4. Pulau penghasil mangga yang super manis. Dengan tanah yang subur, Pulau Sibandang juga menjadi surga budidaya pertanian. Agrowisata di kawasan ini pun berkembang. Apalagi, Sibandang terkenal juga sebagai Pulau Mangga. Buah ini dihasilkan di 3 desa, yaitu Desa Sampuran, Desa Papande, dan Desa Sibandang. Selain itu, Pulau Sibandang juga jadi sentra penghasil kemiri coklat hingga kopi. Cukup sekian dulu penjelasan dari saya ya guys, selanjutnya diteruskan teman saya lagi, si Mr. X. Oke guys, tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Mrs. Y dengan jelas dan sangat rinci. Ada satu tambahan dari saya, mengingat kisah rumah bolon Raja Sibandang yang dicat dengan darah manusia, guys. Rumah bolon atau rumah adat milik Raja pertama Sibandang, Opung Jautan Raja Guguk yang terdapat di Kecamatan Muara, Pulau Sibandang, kerap menjadi perhatian wisatawan yang berkunjung ke Pulau Sibandang. Karena selain bentuknya unik, rumah bolon yang kini usianya telah lebih dari 300 tahun tersebut warna cat rumahnya dicampur dengan darah manusia. Konon, dahulu dilakukan untuk memperkuat aura rumah, di mana cat merah dicampur dengan darah-darah musuh atau darah tawanan yang dipersembahkan pada waktu pesta memasuki rumah baru. Di mana rumah bolon ini adalah simbol dari identitas masyarakat Batak yang tinggal di Sumatera Utara. Konon katanya rumah bolon peninggalan raja tersebut hanya boleh ditinggali oleh anak laki-laki pertama. Sementara anak perempuan diberikan rumah lainnya. Rumah itu dibuat dengan kayu pilihan lalu untuk merekatkan kayunya hanya menggunakan tali untuk menyatukan bahan-bahan rumah. Tali ini diikatkan kepada kayu dengan kuat agar rangka rumah tidak longgar ataupun roboh suatu saat. Dan juga ada cerita mengenai hiasan singa-singa di kanan kiri rumah tersebut sempat hendak dicuri namun tidak bisa, karena konon ada hal gaib yang melindunginya. Ya memang kalau berhasil dicuri dan dijual harga singa-singa tersebut bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Sambil kita menikmati pemandangan nan indah dengan menoleh kiri dan kanan ya guys, saya akan menambah sedikit cerita mengenai adanya pengusaha besar berencana mau mendirikan tempat perjudian di Pulau Sibandang ini. Weleh-weleh, mungkin dia berangan-angan besar bisa menandingi lokasi perjudian seperti di Tanah Genting, Malaysia atau juga mungkin mau menandingi Makau sepertinya guys. Dikutip dari sumutpost.co, pada tanggal 7 April tahun 2012.
Ide mengubah Danau Toba menjadi lokasi judi, pernah dilontarkan Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Bahaudin Manik. Kata dia, ide ini sebenarnya bukan hal baru. Beberapa tahun yang lalu, sempat muncul ide menjadikan Pulau Sibandang yang berada di atas Danau Toba, beberapa ratus meter dari Kecamatan Muara, sebagai lokalisasi judi. Seorang pengusaha top diinformasikan sudah melihat-lihat ke pulau nan cantik itu untuk mengukur potensinya. Namun ide itu kemudian terlupakan, sebelum mendadak diangkat lagi oleh Bahaudin. Barangkali Bahaudin terpesona oleh kemegahan kota Makau yang hidup dari wisata judi, atau tergiur melihat perputaran uang di Genting Highlands di Malaysia yang sekarang disebut sebagai Las Vegas-nya Malaysia. Warga sekitar Danau Toba selama ini dikenal cukup religius. Atau katakanlah, masih mengedepankan nilai-nilai moral dalam lingkungan sehari-hari. Di Samosir misalnya, sama sekali tidak ada lokalisasi pelacuran. Kalaupun ada yang melakukan seks bebas, itu kasuistis, bukan sesuatu yang bisa diterima adat dan agama. Judi, pun hanya sebatas beli togel, main kartu atau catur di warung-warung, atau judi bola. Bahkan sabung ayam tidak terlalu tren di sana. Sekian dari saya Mr. X menambahkan sedikit cerita mengenai Pulau Sibandang ya guys. Akhirnya kapal motor kita sudah mau merapat guys di dermaga baru Desa Sibandang yang belum 100% selesai pengerjaannya. Wow, seru juga sepertinya saya melihat kapal motor yang lebih besar lagi, ternyata treknya lebih jauh lagi guys, itu menuju ke Pulau Samosir. Masih ngeri-ngeri sedap nih akses merapat ke dermaga kelihatannya guys. Saya harus pegangin Mrs. Y dulu soalnya guys, takutnya nanti dia nyemplung ke danau, kan barabe nanti jadinya.